Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Yusro, NPM 190130010051 dari kelas A akan menjelaskan tentang makalah penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sistem Kuliah Online terhadap Kuota Ponsel Mahasiswa, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, Program Studi Akuntansi, kelas B, Angkatan 2019. Judul yang saya ambil ini dilatar belakangi oleh adanya kuliah online. Kuliah online adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video, audio, ataupun tulisan oleh pihak akademi atau universitas. Jadi kuliah online adalah salah satu cara dalam pelaksanaan sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajarannya. Kuliah online ini bisa kita jumpai pada akhir-akhir ini. Pandemi COVID-19 adalah penyebab dari adanya sistem pembelajaran ini. Dari tingkat sekolah dasar sampai bangku perkuliahan melakukan sistem pembelajaran ini. Bahkan bekerja juga ada yang melaksanakan sistem ini yang disebut work from home atau bekerja dari rumah. Seluruh tatanan pemerintah sudah mengisyaratkan kepada pihak manapun yang mengandung orang banyak dalam satu ruang untuk sementara ini ditiadakan. Oleh karena itu, seluruh sekolah dan universitas menerapkan belajar atau kuliah dari rumah. Salah satu universitas yang menerapkan sistem pembelajaran ini adalah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Universitas ini sudah menerapkan sistem ini sejak 19 Maret bulan lalu. Sistem ini diawali dengan adanya ujian tengah semester secara online dan diteruskan pada pembelajaran atau perkuliahannya juga. Mahasiswa merasakan dengan sistem ini terdapat berbagai pengaruh yang ditimbulkan, yang biasanya jarang atau bahkan belum pernah dilakukan. Sekarang sistem ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi seorang pelajar. Dari pembelajaran mata kuliah, pengerjaan tugas, ujian, dan masih banyak penerapan lainnya. Tentu saja hal itu ada yang memberatkan beberapa kalangan tertentu dalam penerapannya. Sistem pembelajaran secara online atau daring ini memiliki efek yang cukup besar bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Salah satunya adalah topik yang digaji pada kesempatan ini. Topiknya yaitu mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa pada kuota ponsel sejak sistem kuliah online ini diterapkan. Hal ini penulis teliti dikarenakan keingintahuan penulis mengenai efek apa yang dapat ditimbulkan oleh penerapan sistem ini pada kuota ponsel yang digunakan. Dan tentu saja penulisan ini dipergunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kuota ponsel adalah salah satu media yang digunakan pada pembelajaran ini. Kuota ponsel digunakan untuk mengakses internet dan lain-lain. Karena itu, mahasiswa mengandalkan kuota ponselnya untuk melakukan kinerja seperti itu. Identifikasi masalah dari judul ini, yang pertama adalah pengaruh sistem kuliah online terhadap kuota ponsel mahasiswa. Dan yang kedua adalah dampak penggunaan kuota ponsel selama difungsikan dalam pembelajaran daring. Manfaat dari makalah penelitian ini yang pertama adalah mengenal pengaruh yang ditimbulkan oleh sistem kuliah online terhadap ponsel mahasiswa. Dan tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh sistem kuliah online terhadap kuota ponsel mahasiswa. Pembahasan kajian pustaka. Identifikasi masalah yang pertama mengenai pengaruh sistem kuliah online terhadap kuota ponsel mahasiswa. Pengaruhnya di antara lain, yang pertama adalah kuota ponsel menjadi boros. Keluhan mengenai permasalahan kuota tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Keluhan yang penulis ambil adalah keluhan dari mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Keluhan mahasiswa juga diterima oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Himatika Salman Angkatan 2018. Setidaknya berilah kami paling biaya untuk kuota sehari-hari.
karena untuk daring, misalnya menggunakan aplikasi Zoom sangat boros kuota, ujar Salman tanggal 27 bulan Maret. Dipaparkan langsung oleh Salman mengenai penerapan kuota yang terlalu boros dikarenakan aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Aplikasi tersebut memang membuat kuota cepat habis. Pada satu kali pertemuan, bisa menghabiskan sampai 1 GB. Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur banyak mengeluhkan jika pembelajaran dilaksanakan dengan aplikasi tersebut. Pengaruh yang kedua adalah pembelian kuota tidak hanya 1 kali per bulan. Kuota ponsel menjadi boros juga menjadi banyak keluhan lainnya. Salah satunya adalah pembelian kuota dilakukan tidak hanya 1 kali per bulan. Jika biasanya sebelum penerapan sistem kuliah daring berlangsung, pembelian kuota ponsel dilakukan 1 kali saja. Setelah penerapan sistem kuliah daring berlangsung, pembelian bisa saja dilakukan lebih dari itu. Dikarenakan kuota menjadi boros untuk mengakses video conference. Perlu kuota yang lebih banyak dari sebelumnya ataupun membeli lebih dari biasanya. Dampak tersebut juga dialami oleh beberapa mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Identifikasi masalah yang kedua adalah dampak penggunaan kuota ponsel selama difungsikan dalam pembelajaran daring. Dampak yang pertama adalah meningkatnya trafik operator dan kuota ponsel. Trafik operator dan kuota ponsel yang digunakan dalam pembelajaran daring terjadi peningkatan. Salah satunya adalah operator Telkomsel. Dalam website nexttrendgrid.id menyebutkan bahwa Telkomsel mencatat kenaikan trafik komunikasi layanan berbasis data dan digital yang disumbang oleh hal berikut. Yang pertama adalah tumbuhnya payload layanan sistem belajar berbasis daring atau bisa disebut dengan e-learning yang mencapai kenaikan 236%. Yang kedua adalah komunikasi pesan instan sebesar 19%. Dan yang ketiga adalah games online naik sebesar 13% dan layanan digital berbasis cloud storage yang meningkat hingga 10,4%. Dampak yang kedua adalah memberikan subsidi paket data kepada mahasiswanya. Dikarenakan pembelajaran daring membutuhkan paket data yang lebih dari biasanya, pihak universitas memberikan subsidi paket data kepada mahasiswanya untuk menunjang hal tersebut. Subsidi ini diterapkan di beberapa universitas. Kompasiana memaparkan bahwa beberapa universitas di Indonesia telah memutuskan untuk memberikan subsidi paket data kepada mahasiswanya untuk melaksanakan perkuliahan daring. Kampus tersebut diantaranya adalah UGM yang memberikan subsidi sebesar 150.000 selama 3 bulan dan Unismuh Makassar sebesar 250 selama darurat corona diberlakukan, dan masih banyak lagi besar-besaran lainnya. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur juga tidak kalah. Pihak instansi ini mensubsidi paket data sebesar 150.000 untuk 3 bulan pemakaian. Yang kedua, metode dan data. Yang pertama, metode. Metode yang diambil oleh penulis adalah metode angket atau kuesioner. Angket adalah metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada koresponden untuk dijawab. Penulis menggunakan metode ini karena lebih efisien dalam mengukur variabel yang ditentukan. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner semi terbuka, yaitu kuesioner yang memiliki bentuk jawaban dari peneliti dan jawaban sendiri dari responden. Metode pertama, cara memperolehnya. Peneliti memilih untuk mengambil data primer, yaitu peneliti mengolah dan meneliti langsung dari subjek yang diteliti. Subjek data primer yang diteliti adalah mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi akuntansi, kelas B, angkatan 2019. Metode sumber. Sumber, peneliti mengambil sumber eksternal atau sumber yang berasal dari luar organisasi. Sumber terikat sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Metode jenis sifat. Sifat data penelitian adalah data kuantitatif. Data ini menunjukkan angka yang pasti dalam metode penelitiannya. Metode dalam waktu pengumpulan. Peneliti melaksanakan
Pengumpulan data dengan satu waktu saja atau insidental. Waktu yang dilaksanakan adalah pada 24 April 2020 lewat media Google Form. Yang kedua adalah data. Dan ini adalah data hasil kuesionernya. Yang ketiga, hasil riset. Dalam setiap nomor, peneliti menggunakan hasil riset yang memiliki persen yang paling besar untuk bahan pertimbangan. Nomor 1, data kuesioner yang ini. Penjelasan yang disampaikan adalah sebelum penerapan sistem kuliah online, sebanyak 33 dari 30 mahasiswa menggunakan kuota ponsel untuk mengakses internet. Kuesioner yang kedua. Penjelasan yang diambil adalah selama penerapan sistem kuliah online, sebanyak 29 dari 30 mahasiswa menggunakan kuota ponsel mereka. Jadi, data yang diambil mengalami penurunan dalam menggunakan kuota ponsel, dikarenakan adanya mahasiswa belajar di rumah dengan menggunakan WiFi. Kuesioner yang ketiga. Penjelasan yang dapat diambil adalah sebelum penerapan sistem kuliah online, sebanyak 18 per 35 mahasiswa menghabiskan kuota ponsel seharga Rp61.000 sampai Rp100.000. Kuesioner yang keempat. Penjelasan yang dapat diambil adalah selama penerapan sistem kuliah online, sebanyak 19 dari 35 mahasiswa menghabiskan kuota ponsel seharga Rp61.000 sampai Rp100.000. Jadi, pada masa ini mahasiswa lebih banyak dana yang dikeluarkan karena sistem kuliah online ini. Bukan hanya itu, terjadi peningkatan pada harga di atas Rp100.000 juga. Kuesioner yang kelima. Penjelasan yang dapat diambil adalah sebelum penerapan sistem kuliah online, sebanyak 26 per 35 mahasiswa yang membeli kuota ponsel 1 kali per bulan. Kuesioner yang keenam. Penjelasan yang dapat diambil adalah sebelum penerapan sistem kuliah online, sebanyak 17 per 35 mahasiswa yang membeli kuota ponsel 1 kali per bulan dan mengalami peningkatan pada pembelian 2 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa ini, mahasiswa lebih banyak menghabiskan kuota ponselnya hingga melakukan 2 kali atau lebih pembelian. Kuesioner yang ketujuh. Penjelasan yang dapat diambil adalah sebelum penerapan sistem kuliah online, sebanyak 16 dari 35 mahasiswa yang kuota ponsel dihabiskan untuk media sosial dan 1 per 35 mahasiswa yang kuota ponselnya dihabiskan untuk video conference. Kuesioner yang ke-8. Selama penerapan sistem kuliah online, sebanyak 0 dari 35 mahasiswa yang kuota ponsel dihabiskan untuk media sosial dan 27 dari per 35 mahasiswa yang kuota ponsel dihabiskan untuk video conference. Bisa dipastikan bahwa pada masa ini, mahasiswa menggunakan kuota ponsel itu lebih banyak dihabiskan untuk video conference dibandingkan dengan menghabiskan untuk media sosial. Kesimpulan, mahasiswa dalam metode kuliah online ini mengalami banyak kendala, terutama pada kuota ponsel mereka. Kuota ponsel mereka dihabiskan banyak oleh kuliah ujian daring. Hal itu berbeda dari sebelumnya, yang biasanya untuk sosial media, sekarang untuk belajar daring. Hal itu dapat menyebabkan kuota menjadi boros dan membeli kuota ponsel tidak hanya dilakukan 1 kali saja. Tentu saja dana yang dikeluarkan juga mengalami peningkatan. Awalnya di harga 60 ribuan saja, sekarang bisa mencapai 100 ribuan. Jika bukan karena adanya subsidi dari pihak universitas,
mahasiswa pasti membutuhkan biaya yang besar terus-menerus. Video conference adalah salah satu pembuat kuota ponsel cepat habis atau boros. Hal itu belum dirasakan mahasiswa sebelum adanya sistem perkuliahan ini. Saran: untuk mahasiswa, penulis menyarankan untuk tidak mengeluh dan menyerah karena masa yang ada sekarang. Jangan terlalu dipikirkan mengenai permasalahan ini, pasti ada jalan keluarnya, yaitu dengan adanya subsidi dari pihak universitas. Dan untuk penulis, diharapkan untuk penelitian selanjutnya menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.